Greetings to everyone. Welcome, selamat datang dan selamat bergabung di kesempatan kali ini. And let's break down the market. Let's go. Oke, so sekarang ini gue ada di tanggal 30 Januari ya. Gue record ini di tanggal 30 Januari, tepatnya sekarang pukul 18.42 ya. Jadi kalau kalian nonton ini, keep in mind video ini direcord jam 18.42 tanggal 30 Januari 2026 ya. Oke, so first thing first adalah Bitcoin. Bitcoin sekarang berada di range harga 82, berada di range harga 82.800 ya, setelah mengalami penurunan yang cukup signifikan di beberapa hari ini tepatnya ya. Ini kedepannya mau seperti apa ya? Kedepannya mau seperti apa dan apa-apa aja yang harus kita lakukan ya. Mungkin yang pertama gua mau mention di sini adalah sekarang di higher time frame. In this case kita sedang berada di weekly time frame ya. Di weekly time frame sendiri ini Bitcoin lagi menghadapi satu baseline dia ya di sini. Ini ada satu support yang memang sebelumnya ini cukup dijagain dalam tanda kutip ya. Ini adalah support yang cukup kuat, bahkan kalau misalkan kita cek dari daily time frame-nya, kalau kita move to the daily time frame di area yang sama ya, di area sini area 80 82 ini adalah area di mana bisa dijadikan dalam tanda kutip baseline ya. Namun penurunan yang kemarin ya, yang ada di sini nih, penurunan yang ada di sini memang terjadi dikarenakan adanya satu buah pattern ya, bisa dibilang di sini. Ada satu buah pattern ini mirip seperti bear flag atau lebih ke arah rising wedge ya, yang dimana memang satu buah pattern ini play out ya, bisa dibilang. Dan bagaimana ini untuk targetingnya ke depannya seperti apa ya. Nah, di sisi lain di sini ada satu hal yang mau gua mention terlebih dahulu untuk dari secara jangka panjangnya dulu ya mungkin ya. Di sini juga terlihat ada pattern yang mirip seperti inverse ya, bisa dibilang bukan inverse, bearish ya, bearish head and shoulder di sini. Ini seperti mau membentuk bearish head and shoulder, yang dimana kalau misalkan dari secara pattern ini kita targeting Bitcoin ini diambil dari, ya kita konservatif aja, kurang lebih dari sini sampai neckline-nya lah ya, kurang lebih, lalu ke titik breakdown-nya dia kurang lebih di sini. Nah, maka di sini kita bisa mendapatkan area baru ya. Di sini udah gua tandain ada area di mana ini bisa menjadi target daripada head and shoulders ya, the bearish head and shoulders. Ini kurang lebih ada di 50-an ribu ya. Ada di area 50-an ribu ya, 54-55 ribu. Ini adalah worst case skenario untuk Bitcoin ya. Apabila memang pattern ini play out, maka ini adalah target terakhir untuk Bitcoin, dan bisa jadi, ini gue kembali lagi disclaimer on ya, and do at your own risk, do at your own research juga. Berdasarkan dari perhitungan ini bisa aja menjadi bottom Bitcoin di cycle selanjutnya ya, di cycle nanti. Ini akan menjadi bottom, lalu mungkin nanti kita bisa melanjutkan kenaikan. Kasarnya, ini potensi penurunan yang paling dalam di area 55 ribu. Sampai mungkin ya, let's say bisa aja ke 40-an ribu, mungkin mentok di 48 ribu. Kenapa gue bilang mentok di 48 ribu? Ya, why angka 48 ribu itu muncul? Kalau misalkan teman-teman ingat ya, ketika pertama kali adanya ETF Bitcoin dari BlackRock, itu Bitcoin udah price in duluan ke area 48 ribu, if you remember that day. Bisa dijadikan sebagai poin konsideritas kalian. Next, di sebelah sini kalau misalkan kita cek juga dari secara Fibonacci retracement, yang dimana kalau misalkan gue mau tarik dari low-nya dia di sini, ya, weak candle yang ada di sini, ke all time high dari Bitcoin yang ada di atas ini
Ini kita dapat area Fibonacci-nya nih 0,6 sampai 0,618 sampai 0,5 ya. Dan menariknya adalah titik sekarang. Titik Bitcoin saat ini deket banget sama area 0,618-nya. Ya, which is kalau dari perhitungan sini ya, kalau dari angka yang ada di sini 0,618 Bitcoin itu berada di area 78.000. Sedangkan area extended-nya ya, gue bilangnya area extend-nya, which is golden zone area 0,7-nya ini ada at the lowest poinnya ya, di area 65.000, 66.000. Dan itu menjadi dua area yang pengen banget gua visit ya. Kalau misalkan bisa di visit, I will buy in these two area ya, di area Fibonacci 0,618 dan di area Fibonacci 0,7. Dan di area 0,7 juga di sini ada, memang bisa dibilang ada support yang cukup menahan Bitcoin ya. Jadi ini cukup menarik kalau misalkan kita tarik dari sini. Ini ada area yang dimana Bitcoin ada demand di sini ya. Di sini ada demand. Jadi bisa kalian consider sebagai area support juga. So itu tadi kalau misalkan dari secara higher time frame-nya ya, weekly time frame-nya, kalian cukup perhatikan area 0,618 di sini atau di area 0,7 di sini. Ini dua area yang sangat krusial. Oke. Sebelum kita masuk ke lower time frame-nya, ya, sebelum kita masuk ke time frame yang lebih kecilnya lagi, kalau misalkan kalian mau update yang lebih up to date ya, kalian boleh join aja Discord kita. It's free ya. It's totally free. You don't need to pay any shit ya. Kalian nggak perlu untuk membayar apapun sama sekali ya. Di sini ada Oculus Public di mana gue di sini upload banyak banget Outlook ya. Kayak misalkan di sini. Ya, ini ketika XAU atau emas mengalami kenaikan, ini memang sudah ada call-nya ketika dia creating the pattern. Nah, ini jauh banget ya. Nah, ketika dia di sini, ya kita udah bikin call out-nya. But kembali lagi, non financial advice. Kalau kalian join komunitas ini, di sini gue tidak jualan sinyal, ya. Di sini gue hanya sharing point of view gue saja, ya. Kayak di sini, ini yang kalau kalian mau yang lebih apa ya kasarnya ya. Kalau kalian mau yang lebih cepat dari secara update ya, kalian boleh join ke Discord, karena mungkin kalau YouTube gue tidak terlalu update cepet-cepet ya. Ini kayak misalkan di sini ada update tentang Chainlink misalkan ya, ada update tentang bahkan IHSG ya, ada IDX Composite juga di sini sempat kita update sebelum dia drop ke area bawahnya sini, sebelum dia drop ke area golden zone-nya. Ini sudah kita call out dulu sebelumnya ya. Gua wanti-wanti untuk hati-hati. Lain dulu ini juga ya, Chainlink ya, sebelum dia bearish lebih dalam. Ini di sini ada call outnya juga. Kalau misalkan kalian tertarik, it's free ya. Gua kasih tahu kembali lagi, it's free. You don't need to pay anything. Bahkan di sini nggak ada ads ya, no ads, no nothing. Ini tempat kalian pure untuk ngumpul dan berkembang. Oke? So kembali lagi ke chart. Sekarang kita mulai masuk ke lower time frame-nya ya, shall we? Oke. Kalau dari secara lower time frame terlebih dahulu ya. Untuk di area lower time frame saat ini bisa kalian lihat memang cukup banyak supportnya untuk Bitcoin. Cukup banyak support di area 80.000, 82.000 ya. Cukup bisa menahan harganya. Dan kalau misalkan kalian perhatikan di sini memang terjadi sedikit rebound ya. Sudah mulai terjadi sedikit rebound di area sini. Di area yang memang sudah ditandai. Kenapa? Karena mungkin dari secara stokastik juga ya, dari secara relative strength index ini sudah mulai menunjukkan adanya bullish momentum, ditandai dengan adanya ini ada hidden bullish divergence untuk RSI-nya ya. Sama di stokastiknya juga ya. Ini udah mulai nunjukin ada bullish divergence dari secara 4 hour time frame ya. Jadi ini bisa dikonsider sebagai, gue bilangnya local bottom ya. Mungkin di Discord juga udah sempat gue mention ya, ada potensi local bottom untuk Bitcoin
di sebelah sini ya. Bitcoin local bottom. Nah, ini udah di-mention dari sebelum-sebelumnya. Ini dari pagi tadi, dari jam 10. Sedangkan ini video kayaknya harusnya tayangnya malam ini ya. Jadi kalian I think lebih cepat lewat Discord aja. Cuman kalau misalkan kalian mau pembahasan seperti ini ya, kita akan upload di YouTube juga. I will be more often to upload di YouTube juga ya. Jadi area ini bisa kalian consider sebagai area yang special ya. Nah, lalu di sisi lain kalau misalkan kita lihat dari secara order booknya ya, dari secara heat mapnya, dari secara on-chain datanya, ini di sini memang banyak banget area buyingnya ya, banyak banget area yang orang willing to buy gitu. Dan di area bawah ini lebih banyak lagi. Bahkan kalau misalkan gua pengen sortir gitu ya, let's just say kita sortir di angka berapa ya? Let's say 10 juta dolar ya, 10 million USD. Nah, kalau kita lihat di sini untuk angka 10 juta dolar banyak yang nungguinnya di area bawahnya nih guys. Kayak misalkan contoh di area sini ya. Ini ada di area 79.000, ada di area 78.000. Sampai banyak ya, banyak yang nunggu di area 78, 70 sampai berapa nih? Kurang lebih ya. Ya, area-area 70-an ribu ini banyak demand-nya. So pertanyaannya apakah masih bisa melakukan penurunan lagi? I think penurunan lebih lanjut masih bisa terjadi. Untuk nge-trap liquidity yang ada, orang pasti sudah mulai melakukan positioning long di area ini. Satu dump terakhir itu bisa aja terjadi sampai kurang lebih tanggal 2 lah. Kenapa gue bilang tanggal 2? Kenapa gue bisa bilang tanggal 2 ya? Alasannya adalah ini ya. Alasannya adalah ketika kita ngelihat dari secara astrologi, dari secara chart yang ada di astrologi ya. Di tanggal 2 Februari ya, di tanggal 2 Februari itu akan terjadi yang namanya full moon ya, akan terjadi yang namanya full moon di Februari 2026 ya, tanggal 2. Dari secara planetary position dan dari secara moon phase, Bitcoin itu adalah salah satu aset yang paling sensitif ya. Gini, astrologi itu tidak apa ya kasarnya, tidak bisa memprediksi harga itu mau ke harga berapa ya. Tapi astrologi itu bisa melihat ya energinya itu seperti apa, window-nya itu seperti apa, dan kebetulan tanggal 2 itu akan terjadi full moon ya, untuk dari secara fase bulan ya, atau moon phase, dan Bitcoin ini salah satu aset yang paling sensitif dengan moon phase ini ya. Nah, apa yang akan terjadi di moon phase itu adalah time reversal ya. Full moon itu ketika dihadapkan dengan sebuah aset, di sini in this case Bitcoin ya, itu sifatnya reversal. Let's just say dia mengalami penurunan ya di hari sebelumnya. Kalau misalkan sebelumnya mengalami penurunan, berarti kan reversalnya di tanggal 2 nanti dia akan mengalami kenaikan. Dan sebaliknya, kalau misalkan nanti sebelum tanggal 2, sebelum full moon-nya terjadi, Bitcoin ini mengalami kenaikan di sini. Lalu masuk di tanggal 2, masuk di full moon-nya, maka reversalnya ya berarti lanjut mengalami penurunan ya. Sekarang kita di tanggal 30. Kita lihat dulu nanti di tanggal 31 dan di tanggal 1 itu seperti apa. Ya, tanggal 30 seperti apa sebelum full moon, dan ketika di tanggal 2-nya ketika full moon terjadi kita lakukan yang namanya reversal ya. Kita lihat 2 hari ke depan seperti apa, dan tanggal 2 itu adalah decision-nya. Oke? Itu untuk dari secara astrologi atau dari secara moon phase ya. Dari secara on-chain data sendiri ya, kalau misalkan kita ngebahas dari secara on-chain data sendiri, ini ketika Bitcoin mengalami penurunan seperti ini ya, ketika Bitcoin mengalami penurunan seperti ini, apakah para whale ini dalam tanda kutip menjual ya? So far yang gue lihat di sini tidak ada tanda-tanda penjualan yang masif ya. Memang ini di sini dari secara chart untuk
whale activity ya, untuk yang memiliki Bitcoin dari 100 sampai 1000, 1000 sampai 10.000, 10.000 dan 100.000, ini tidak terlalu mengalami penurunan ya. Memang ada mungkin sedikit sekali penurunan, tapi I think ini lebih didominasi oleh retail ya. Ini lebih didominasi oleh retail penurunannya. So, untuk dari secara whale activity, I don't think ini penurunan yang dikarenakan oleh whale pada jualan ya. Ini lebih ke arah orang bereaksi dengan adanya berita dari BOJ ya, atau Bank of Japan yang memiliki interest rate-nya dinaikin. Ini sempat kita bahas di dalam 51 Network juga, di dalam Discord juga, tentang the yen carry trade. Udah kurang lebih dari awal tahun ya. Dari awal tahun udah sempat dibahas. So ya, kalau kalian mau pembahasan yang lebih up to date, yang lebih cepat ya gue sebutnya, ya kalian boleh join Discord kita. It's all free ya. It's all free. Anyway. Nah, lalu ini yang menarik. Ada dari salah satu on-chain data juga. Di sini tuh dari Glassnode ya. Dari Glassnode dia dibilang bahwa ada satu indikator yang dimana ini disebut dengan the investor tool ya. Ini sistemnya adalah, kalau misalkan kalian perhatikan di sini, ini ada 3 garis di sini. Garis yang di tengah sini ini adalah price of Bitcoin. Nah, yang menarik adalah sekarang price Bitcoin ya, sekarang price Bitcoin berada di garis ini ya, berada di garis ini. Kalian lihat, setiap Bitcoin melakukan crossing dengan garis yang ada di bawah sini, ini bear market baru dimulai ya. Ini bear market baru dimulai. Sama seperti misalkan di sini, lihat, atau misalkan di sini di tahun 2000 ya, di 2015 ya, 2015, 16 baru nanti all time high ya. Ini juga di tahun 2020 ya, dari 2021 setelah all time high, 2022, 2021 dia crossing ke bawah lalu bear market. But the thing is, ada satu, gue bisa bilangnya cycle yang tidak terulang ya. Kalau misalkan kalian perhatikan 2017 dan 2021, atau bahkan yang di bawah-bawah sini ya, ini Bitcoin itu selalu sentuh area garis atasnya ya. Bitcoin always touch the upper line ya. 2017 dia sentuh, 2021 dia sentuh. But the thing is, sekarang ini dia belum ada sentuh area atasnya sini ya. Apakah, ya pertanyaannya, the question is, apakah garis yang di bawah sini ini akan di reject oleh Bitcoin? Karena kalau misalkan ini reject dari garis ini, maka kita bisa melihat adanya massive bounce ya, massive bounce dari Bitcoin ya. Anyway, ini per detik ini ya, per detik ini kita recording ya. Ini Trump baru aja memilih penggantinya Jerome Powell ya. Ini just in, penggantinya Jerome Powell adalah Kevin ya. Dan to be honest, ini sudah sempat kami bahas ya, sudah sempat kita bahas di 51 Network, tepatnya di Bavaria Trading Camp ya, bahwa ada potensi bahwa Trump akan memilih orangnya sendiri dan itu bisa membawa dampak bullish terhadap Bitcoin ya. Ini update juga sekalian ya. Selanjutnya adalah di sini gue mau mention juga untuk dari secara indikator ya sekarang ya. Untuk dari secara indikator terlebih dahulu. Di sini kalau misalkan kalian lihat ya, ini kita ada 1 week ya. Di sini ada weekly time frame untuk Bitcoin. Garis yang berwarna merah ini, garis yang di bawah ini adalah EMA 200. Lalu di atas ini ya, di atas ini ada garis exponential moving average 21 dan exponential moving average 51 dan 21 ya. Dan posisinya sekarang ini hampir mengalami rejection ya. Hampir mengalami rejection atau bahkan ini crossing ya. It's either it's a make it or break it moment ya. It's a make it or break it moment. Kalau misalkan kalian perhatikan, exponential moving average 51 dan 21 ini jarang banget cross ya. Hanya terjadi di weekly time frame saja. Nih, kayak misalkan ketika bottom di 2022, 51 dan 21 crossing. Ini awal dari bull run kita ya.
awal dari bull run kita all the way up here ya. Dan ketika di 2021 ya nih, ketika di 2021 setelah dia mencetak all time high, exponential moving average 51 dan 21 dia crossing, ini adalah awal dari bear market yang berkepanjangan di sini. Ya. Dan pertanyaannya adalah sekarang Bitcoin sedang menghadapi exponential moving average 51 dan 21-nya di sini. Ya. Apabila dia crossing, maka ini bisa menjadi berita yang buruk lah kasarnya. Namun jika ini reject, lalu kita bisa dari secara pricing tembus ke atas lagi, ya, ini bisa menjadi kabar yang baik untuk Bitcoin. Ya. Namun untuk sekarang kita bisa dijadikan untuk exponential moving average 200-nya ya, gue bilang. Untuk EMA 200-nya ini bisa dijadikan target juga, ya. Dan kalian lihat, ini kalau misalkan kita tarik konservatif ya, ini berada di kurang lebih area yang sama juga. Area 68, area 69. Masih masuk ke kategori range kita. Jadi mungkin support-support yang harus kalian perhatikan untuk Bitcoin adalah dari mulai di 78.000, 79.000, lalu 72.000, lalu ada di 69.000, 68.000 karena itu all time high Bitcoin tahun 2021 ya. Dan lastly itu ada di area berapa tadi? Gue lupa. Ada di area 55.000 ya. Ada di area 55.000, area 54.000 itu sebagai area target dari penurunan ya, dari penurunan bearish pattern head and shoulder kita ya. Nah, yang ini. Jadi mungkin itu aja yang bisa gue kasih ke kalian, and hopefully semua outlook ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. And I'll see you guys di another episode. Anyway, free Discord link on description. My name is 51 Chain. The only risk that you have are the time that you waste. Selamat malam semuanya.